Shalom, saudaraku sekalian. Kali ini saya ingin membawakan renungan berjudul Bertumbuh dalam Kristus. Untuk itu silakan subscribe, share, dan like renungan ini. Tuhan memberkati. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Efesus 4 ayat 13. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Efesus 4 ayat 14. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Efesus 4 ayat 15. Ketika kita diselamatkan, Allah punya tujuan bagi hidup kita. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Allah mempersiapkan kita untuk menjadi mitranya dalam melakukan pekerjaan baik. Allah menghendaki agar kita tidak hanya selamat saja, tapi agar seluruh kehidupan kita dipulihkan dan bertumbuh ke arah Kristus. Sesuai ayat pokok di atas, pertumbuhan rohani kita dalam Kristus akan mencapai beberapa hal. A. Iman dan pengetahuan yang benar tentang Kristus. B. Kedewasaan penuh sesuai kepenuhan Kristus. C. Teguh pada kebenaran Kristus di dalam kasih. Dalam kehidupan rohani, pertumbuhan iman dan pengetahuan harus berjalan seimbang. Sebab iman adalah dasar dari pengetahuan tentang firman Allah. Tanpa iman, kita tidak akan memperoleh pengetahuan yang benar tentang Kristus. Sebaliknya, pengetahuan yang benar harus menjadi dasar bagi iman kita. Tanpa didasari pengetahuan yang benar, iman kita bisa menyimpang dan tersesat. Hal itu amat berbahaya. Jika ingin bertumbuh dalam Kristus, kita harus terus meningkatkan iman. Saat kita beriman pada Yesus, kita percaya sepenuh hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang akan membawa kita masuk dalam kerajaan sorga. Tidak hanya itu, kita juga mempercayakan seluruh kehidupan kita sepenuhnya dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan tanpa keraguan sedikit pun, sebab Bapa di sorga selalu memelihara kita. Matius 6 ayat 31-32. Namun kita juga perlu meningkatkan pengetahuan. Selidikilah dasar iman kita pada Yesus mengenai siapakah Yesus, mengapa Dia disebut Tuhan, benarkah keselamatan hanya melalui Dia? Carilah ayat-ayat yang mendukung. Belajarlah dalam bimbingan Roh Kudus disertai doa. Renungkan firman Tuhan baik saat mendengar khotbah, membaca Alkitab, dan buku rohani. Belajarlah pada hamba Tuhan yang kompeten, sehingga kita bisa mendapat pengetahuan yang benar tentang Kristus dan ajarannya. Setelah itu, tingkatkan dengan menyelidiki apakah kehendak Tuhan dalam hidup kita, bagaimana menjadi saksi Kristus, bagaimana melakukan ajaran Tuhan dalam hidup sehari-hari. Jika iman dan pengetahuan makin kuat, kita tidak akan diombang-ambingkan berbagai pengajaran palsu. Satu hal lagi yang amat penting agar kita bertumbuh ke arah Kristus, yaitu memiliki karakter seperti Yesus. Karakter adalah sikap kita dalam hidup sehari-hari saat bergaul dengan orang lain, baik dalam keluarga, lingkungan tetangga, gereja, tempat kerja, sekolah, dan dalam masyarakat. Karakter Kristus harus terpancar dalam hidup kita, yaitu kasih, rendah hati, pengampunan, dan kemurahan
jujur, berkorban, hidup kudus, bertanggung jawab. Disertai buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22-23. Tuhan memilih kita bukan sekedar agar masuk dalam surga, tapi Dia juga ingin kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus, menjadi Kristen dewasa yang teguh pada kebenaran Kristus dalam kasih. Tuhan memberkati. Amin.